Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Synolik Victor. Pertandingan Satoshi versus Shinji akhirnya tiba pada waktunya untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Maka keduanya bertarung sekuat tenaga. Pagi-pagi sekali Satoshi mengetes latihan Gliscor, melancarkan Giga Impact dengan sangat sempurna. Ternyata tidak sia-sia Gliscor menghabiskan waktunya berlatih. Satoshi kembali mengingat pertarungannya melawan Shinji. Walaupun keras terhadap Pokemonnya, diakui Shinji adalah trainer yang sangat kuat. Jun bilang Satoshi juga tidak kalah kuatnya, namun Satoshi merasa masih ada yang kurang dan akan terus meningkatkan kemampuan bertarungnya. Di kamar, Hikari mendadani Piplup khusus untuk menyemangati Satoshi hari ini. Sementara itu, di Pokemon Center, Shinji mengabari kakaknya tentang pertandingannya melawan Satoshi. Hikari yang mencari teman-temannya melangkah masuk, tapi saat melihat ada Shinji, Hikari langsung menunduk. Reiji meminta maaf karena tidak bisa berhadir. Shinji memakluminya karena kakaknya tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya. Shinji meminta saran Pokemon apa yang seharusnya ia pakai untuk bertanding. Tidak ada yang perlu diganti. Reiji cukup puas dengan tim Shinji. Reiji bersyukur karena adiknya itu dipertemukan dengan Satoshi. Belum pernah ada yang bisa mempengaruhi Shinji sejauh ini. Reiji mengatakan jangan pernah meremehkan Satoshi, tapi juga jangan mau kalah darinya. Shinji menyadari ada Hikari yang sedari tadi menguping, tidak memperdulikannya sama sekali. Lalu Hikari mengejar Shinji dan menanyakan tentang apa yang dibicarakan Shinji dengan kakaknya. Pandangan Satoshi yang menganggap semua Pokemon punya potensi kalau dilatih betul-betul, mengingatkan Shinji akan kakaknya sendiri. Setelah itu semuanya berkumpul. Hikari lalu memberitahukan apa yang diucapkan Shinji sebelumnya. Shinji yang hendak pergi tiba-tiba terstop saat mendengar Hikari yang mengucapkan, saat bertemu dengan orang-orang baru, maka akan terciptalah sesuatu. Kata-kata yang sama yang pernah diucapkan Sirona. Penasaran dengan apa yang dimaksud Sirona, Shinji menantikan pertandingannya melawan Satoshi. Setelah sekian lama, akhirnya pertandingan antar Satoshi versus Shinji akan segera dimulai. Demi menyelesaikan masalah sejak pertama kalinya mereka bertemu, persaingan antar rival akan ditentukan hari ini. Baik itu Satoshi dan Shinji akan membuktikan siapakah yang lebih baik di antara mereka berdua. Dengan sistem full battle 6 versus 6, Pikachu akan berhadapan melawan Aggron. Baru saja dimulai, kedua Pokemon langsung beradu Metal Claw versus Iron Tail. Setelah itu Aggron melancarkan Metal Shot, suara bertegangan tinggi yang melemahkan pertahanan Pikachu. Tidak hanya itu, Pokemon yang menyaksikan dari bangku penonton juga turut merasakan dampaknya. Pikachu Thunderbolt berusaha menghentikan Aggron dan memberikan sedikit damage kepadanya. Saat Pikachu Volt Tackle, Aggron mengcounternya dengan Flash Cannon yang sukses menghit Pikachu. Satoshi yang tahu Pikachu-nya akan kesulitan menghadapi Pokemon itu, segera menggantikannya dengan Infernape. Sirona akhirnya bisa melihat Chimchar yang kini telah berevolusi. Sementara tim Rocket yang juga tertarik dengan Infernape, mendukungnya mati-matian. Shinji merintahkan Aggron Double Edge, sementara Satoshi menyuruh Infernape menahannya dengan Flare Blitz. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa jurus itu akan memberikan damage terhadap penggunanya. Namun anehnya Aggron tidak terpengaruh sama sekali. Itu dikarenakan Aggron punya ability Rockhead yang mencegah damage recoil. Belum selesai sampai di situ. Flare Blitz barusan memberi efek burn terhadap Aggron. Infernape tidak menyia-nyiakan kesempatan melayangkan Match Punch sebelum Aggron sempat bergerak. Akibatnya Aggron pun tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Satoshi selangkah lebih maju dengan mengalahkan Pokemon pertama Shinji. Teman-temannya juga ikut senang atas kemenangan pertama Satoshi. Perlu diingat pertandingan masih berlanjut, dengan Shinji yang mengeluarkan Gastrodon. Mengetahui tipe air akan lemah terhadap tipe terbang, maka Satoshi menggantikan Infernape dengan Staraptor. Keputusannya untuk mengganti Infernape sempat ditentang Musashi, tapi Kojiro dan Yasuo percaya akan anak nakal itu. Shinji berpikir keras tindakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya.
Sementara di rumah, Reggie yakin sepenuhnya akan kemampuan adiknya itu. Staraptor Quick Attack menghit Gastrodon. Tanpa diduga, Shinji meniru counter shield yang diciptakan Satoshi untuk melawan balik. Satoshi merintahkan Staraptor Aerial S, namun Gastrodon menghindar, langsung mempinnya dengan body slam. Shinji lalu menyuruh Gastrodon Water Pulse ke arah langit-langit. Water Pulse itu akan semakin cepat seiring jatuh ke tanah, sehingga tidak akan mungkin lagi bagi Staraptor untuk menghindar. Satoshi secara mengejutkan memerintahkan close combat, menyebabkan Staraptor bisa terbebas dari cengkeraman Gastrodon. Gastrodon masih bisa melancarkan Ice Beam dan menjatuhkan Staraptor lagi. Sebelum Staraptor menerima lebih banyak damage, Satoshi memutuskan menggunakan Weasel. Dari sini Shinji bisa menebak apa yang diinginkan Satoshi. Satoshi berencana membalaskan kekalahan Pokemon-Pokemon yang pernah kalah dari Shinji. Kalau memang seperti itu, maka jawabannya betul. Weasel melancarkan Ice Aqua Jet, meski bisa dihindari serangan berikutnya mengenai Gastrodon dan mengakibatkan kekalahan baginya. Sejauh ini Satoshi masih unggul, tapi pertarungan baru saja dimulai dan belum tahu apa yang direncanakan Shinji selanjutnya. Reggie bertanya-tanya apakah Satoshi tahu Shinji mengorbankan Pokemonnya untuk mencari celah kelemahan Satoshi. Semisal Satoshi tidak menyadarinya, maka ia dalam masalah besar. Shinji memilih Drapion yang akan melanjutkan pertandingan. Drapion melancarkan pin missile yang bisa diatasi dengan counter shield. Weasel menghindari cross point sliding ke arah belakang, tapi Drapion beraksi dengan cepat mencapit Weasel. Weasel menggelembungkan lehernya agar bisa lepas. Rencana Shinji belum berhenti sampai di situ. Drapion menyebarkan Toxic Spike meracuni Weasel. Dilanjutkan pin missile sampai akhirnya Weasel kalah. Berikutnya Satoshi menggunakan Staraptor lagi. Staraptor bisa menghindari pin missile Drapion dan juga tidak akan terkena dengan Toxic Spike. Kesalahan kembali terjadi ketika Staraptor mendekati Drapion yang langsung mencapitnya. Combo Cross Poison dan Slam membuat Satoshi kehilangan Pokemonnya lagi. Satoshi mengeluarkan Torterra dan sedikit lebih berhati-hati dengan perangkap Shinji dan Drapion. Resikonya sendiri, Torterra akan terkena efek Toxic Spike yang ditinggalkan sebelumnya. Ketika Drapion melancarkan Cross Poison, Torterra menahannya dengan Energi Ball. Saat dalam jarak yang aman, kedua Pokemon saling mengadu serangan. Torterra Rock Climb guna mengunci pergerakan Drapion. Akan tetapi Drapion untuk yang kesekian kalinya mengandalkan capitnya, berhasil menghentikan Torterra. Torterra masih bisa berdiri karena sintesis memulihkan energinya, tapi tidak mengubah apa-apa karena setelah dipin missile, Torterra langsung tumbang. Shinji telah mengetahui strategi Satoshi karena sudah pernah bertarung dengan mereka semua. Tapi sebenarnya masih ada yang belum diketahui Shinji. Maka keduanya sama-sama mengganti Pokemonnya dengan Gliscor versus Ninjas. Ninjas memiliki ability Speed Boost, meningkatkan kecepatan sehingga Gliscor kesusahan menghitnya. Sedangkan Ninjas beberapa kali mendaratkan Fury Cutter sampai Gliscor terjatuh. Akibatnya Gliscor terkena efek Toxic Spike. Jadi Satoshi menggantikannya lagi dengan Infernape. Satoshi tidak akan bisa memberikan perlawanan selama Toxic Spike itu masih ada. Kemudian ia mendapatkan ide dan menyuruh Infernape Dig, yang mana hal ini tidak akan berpengaruh terhadap Ninjas. Ternyata bukan itu yang diincarnya, melainkan Infernape menghancurkan Toxic Spike dari dalam tanah. Shinji sempat terkejut karena gaya bertarung Satoshi yang sulit diprediksi. Lalu ia memerintahkan Ninjas Giga Drain, menyerap energi Infernape. Tapi berkat Flare Blitz dari dalam tanah tadi, gerakan Ninjas kini melambat. Infernape pun bisa melayangkan Match Span dan mengalahkan Ninjas. Kini Satoshi dan Shinji menyisakan 3 Pokemon lagi. Satoshi mengandalkan Pikachu-nya untuk melawan Froslash Shinji. Froslash Hell yang menciptakan kabut yang mengelilingi battlefield. Berkat ability Snowcloak, Froslash seolah menghilang di dalam kabut itu. Satoshi merintahkan Thunderbolt, tapi efek Hail tidak memperbolehkannya menyentuh Froslash. Kalau begini terus, Pikachu akan terus menerima damage di dalam area ini. Mencoba Volt Tackle, namun juga serangan itu menembus Froslash begitu saja, tidak berdampak padanya. Untungnya setelah terkena Iron Tail, Froslash terjatuh dan menghilangkan efek Hail.
Meskipun begitu, Froslash masih melanjutkan dengan Ice Beam-nya dan berhasil membekukan Pikachu. Pikachu memecahkannya dengan Volt Tackle yang langsung mengarah ke Froslash. Serangan yang super efektif untuk mengalahkannya. Walaupun Satoshi memimpin dengan jumlah Pokemon yang lebih banyak dari Shinji, perlu diingat semua Pokemonnya telah banyak menerima damage, sedangkan Shinji masih menyimpan 2 Pokemonnya dalam keadaan full. Kembali terjadi pertarungan antar Drapion versus Gliscor. Setelah beberapa kali serangan, Giga Impact sukses menghit Drapion. Drapion siap menangkap musuhnya, tapi Gliscor memanfaatkan pantulan serangannya untuk kembali ke udara. Shinji merasa ia sudah tidak bisa lagi memperkirakan serangan Satoshi, maka tidak ada cara lain selain langsung mengalahkannya dengan apapun yang terlintas di pikirannya. Dengan pin misil, Gliscor bisa dipukul mundur. Gliscor maju lagi dengan Fire Fang. Setelah bertarung cukup lama, Drapion itu pun pingsan juga. Shinji menggunakan Pokemon andalannya sekaligus yang terakhir, yaitu Electivire. Electivire melancarkan Thunder ke dalam tanah sama persis seperti apa yang dilakukan Infernape sebelumnya. Gliscor menerima begitu banyak damage, tapi tetap nekat Giga Impact. Electivire menangkapnya dan tidak akan membiarkannya kabur lagi. Lalu dengan Break, Electivire menghabisi Gliscor. Satoshi mengandalkan Pikachu-nya, mengunggulinya dalam kecepatan akan sangat ampuh. Tapi lagi-lagi Electivire menangkapnya. Sebelum dihempaskan, untungnya Pikachu bisa membebaskan diri. Kemudian Pikachu Quick Attack beradu dengan Break Electivire. Satoshi malah memerintahkan Volt Tackle yang padahal jurus itu hanya akan mengaktifkan ability Motor Drive. Seperti yang diduga, tenaga Electivire meningkat drastis. Satoshi yang telah menunggu hal ini menyuruh Pikachu melayangkan Iron Tail. Shinji sudah pernah melihat hal ini sewaktu pertarungannya melawan Satoshi dulu. Shinji jadi punya cara mengatasinya, yaitu dengan Break saat Pikachu itu masih bergulat dengan Thunder Punch. Pikachu yang sedari tadi menerima begitu banyak damage akhirnya sampai pada perjuangan terakhirnya. Satoshi akan menunjukkan Pokemon yang dulu dibuang oleh Shinji yang akan mengalahkannya di sini, Infernape dan Electivire. Walaupun dulunya sama-sama dilatih Shinji, namun pada kenyataannya mereka berdua adalah rival yang saling bersaing untuk membuktikan kekuatannya. Dalam pertarungan ini, Infernape telah terkena efek toksik, sehingga seharusnya Electivire lah yang lebih diuntungkan. Namun nyatanya Infernape berhasil melancarkan serangan lebih dulu. Selanjutnya Infernape dan Electivire saling adu mekanik. Semua jurus dikeluarkan agar bisa mengalahkan lawannya. Mengingat semua perjalanan yang telah mereka lalui hingga mengantarkan ke tempat ini, keduanya memiliki kesamaan, yaitu ingin membuktikan manakah Pokemon yang terkuat. Serangan tiba-tiba terhenti ketika Infernape ditangkap Electivire. Langsung saja Electivire melancarkan Thunder yang membuat Infernape ambruk. Semuanya mengira pertandingan telah berakhir, namun tiba-tiba Infernape yang mendengar Shinji meremehkannya kembali bangkit dengan ability Blast. Satoshi sudah mengatakan bahwa Infernape lah yang akan mengalahkan dan membuktikan bahwa apa yang dikatakan Shinji selama ini adalah kesalahan. Infernape itu adalah Pokemon yang sangat kuat. Mencari Pokemon yang langsung kuat dan membuang yang lemah, maka saksikanlah Shinji yang akan jatuh tersungkur kali ini. Infernape dan Electivire terus melancarkan berbagai serangan, beradu mekanik, hingga sampai pada batasnya. Infernape melancarkan Flare Blitz. Dan akhirnya Electivire mampu dikalahkan, memberikan kemenangan kepada Satoshi. Para penonton pun ikut dibuat emosional melihat pertandingan seru ini. Satoshi memeluk Infernape yang telah berhasil membuktikan bahwa ia bukanlah Pokemon lemah seperti yang dikatakan Shinji. Shinji mengembalikan Electivire dan berterima kasih atas kerjasamanya. Shinji ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak jadi, karena Infernape itu sudah sangat kelelahan. Pertandingan semifinal diumumkan di mana Satoshi akan berhadapan melawan Tobias atau Takuto. Reggie mengabarkan kekalahan Shinji ke Pokemon-Pokemonnya yang dititipkan kepadanya. Namun tidak apa-apa, karena sebentar lagi Shinji akan datang menjemput mereka. Hikari dan kawan-kawan tidak menemukan Satoshi dimanapun.
Mereka malah bertemu dengan Sirona yang mengatakan bahwa tanpa disadari Satoshi dan Shinji telah menjalin ikatan yang takkan pernah padam. Sirona menantikan hari di mana ia bisa melawan mereka berdua. Shinji yang hendak meninggalkan pulau dihampiri oleh Satoshi. Shinji akhirnya mengakui Infernape itu sangat kuat sekali. Shinji akan terus berlatih sekuat tenaga agar menjadi trainer Pokemon yang lebih hebat. Shinji mendoakan semoga Satoshi memenangkan pertandingannya. Satoshi lalu menanyakan apakah Shinji mau bertarung lagi dengannya kapan-kapan. Shinji pun tersenyum, menandakan Satoshi masuk ke dalam daftar trainer yang ia hormati. Kini tinggal Satoshi harus mengalahkan Takuto. Mau tamat loh guys.